Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua sistem radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar baik ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, tampaknya perang Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Oleh karena itu, kita harus mendesak Designated Allied Commander to accept the surrender of the Japanese. Tapi He jangan was met by sampai Lieutenant General proklamasi diblok Eichelberger, Amerika commanding merdeka. the Apa alasanmu sehingga berpendapat demikian? Karena PKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan. Lalu siapa yang memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tapi, apakah Bung Karno setuju? Bukankah beliau merupakan ketua PKI? Jika beliau menginginkan naskah proklamasi disusun oleh PKI, maka kita paksa saja beliau jika perlu. Jika perlu apa? Kita harus bicara baik-baik dulu dengan beliau. Betul kawan, kekerasan bukan jalan yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dallas, kita segera menemuinya. Betul kawan. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh menemui Bung Karno di kediamannya untuk meminta agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Namun, Bung Karno berpendapat bahwa memproklamasikan kemerdekaan adalah hak dan tugas PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, kira-kira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangasan Timur, nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara kelompok muda dengan Soekarno mengenai proklamasi kemerdekaan. Ini batang leherku, seretlah saya dan potonglah. Malam ini juga tidak perlu menunggu sehari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus segera menghadapi Belanda yang ingin kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira sudah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa harus menyuruh Bung Karno untuk melakukan hal itu? Coba bayangkan, bagaimana bisa kita berdiri dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi, para pemuda tetap menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, kedua tokoh itu pun tetap pada pendiriannya semula. Setelah berulang kali didesak oleh pemuda, Soekarno berkata, Saya tidak bisa memutuskan hal ini sendiri. Saya harus berunding dengan tokoh lainnya. Utusan pemuda kemudian mempersilahkan Soekarno untuk berunding para tokoh yang hadir. Saat itu antara lain ialah Muhammad Hatta, Soekarno, Subarjo, Sudiro, Iwakusuma Somantri, dan Joyo Pranoto. Setelah para tokoh hadir, kemudian para pemuda mulai membubarkan diri dan memberi ruang kepada mereka untuk berunding. Setelah itu, Hatta menyampaikan keputusan para ketua kepada para pemuda bahwa mereka tidak dapat menerima usulan para pemuda. Kami tidak bisa menerima usulan kalian karena kalian tidak bisa memperhitungkan apa yang akan terjadi. Jika kita mempercepat kemerdekaan kita, mungkin akan banyak terjadi korban jiwa dan harta.
Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta oleh sekelompok pemuda dibawa ke Rengas Dengklok. Maksud para pemuda untuk menekan mereka supaya segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Rengas Dengklok dipilih mereka dengan perhitungan militer yang kuat antara anggota PETA atau pembelah tanah air. Pada siang hari itu, di Rengas Dengklok terjadi perdebatan serius antara para pemuda dengan Soekarno-Hatta. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung. Jika Bung tidak memulai revolusi malam ini juga, maka akan ada pertumpahan darah. Lalu Apa? Ini dari revolusi dan peperangan arah sana ya Pak. Di Saigon saya sudah merencanakan pekerjaan ini untuk dilaksanakan pada tanggal 17. Mengapa tanggal 17 tuh? Mengapa tidak hari ini saja? Saya tidak bisa menjelaskannya dengan lengkap. Lagi pula tanggal 17 lebih banyak memberikan saya harapan. Pada saat itu adalah hari Jumat Legi, Jumat Suci, dan kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, angka 17 kesuciannya datang dari Yang Maha Kuasa. Sementara itu di Jakarta, Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Saya bersedia menjamin keselamatan kalian, asalkan kalian membuat semuanya di rumah saya. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar 17.00. Ketika rombongan Soekarno-Hatta tiba, mereka langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rumah Laksamana Tadashi Maeda dipilih sebagai tempat penyusunan teks proklamasi karena sikap Maeda sendiri yang memberikan jaminan keselamatan pada Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya. Malam itu, di rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Hatta ditemani Laksamana Tadashi Maeda untuk menemui Somobuko, Mayor Jenderal Nishimura, untuk menjajangi sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Jepang telah mengaku kalah kepada sekutu, maka berlaku kuo. Setelah perundingan tersebut, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi. Karena ingin menjaga privasi, sang tuan rumah pamit undur diri ke kamarnya yang berada di lantai 2. Saya izin beristirahat di kamar dulu ya. Baik Pak. Di ruang makan tersebut, mereka merumuskan teks proklamasi. Teks dari teks proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan Dokuritsu Junbi Chosakai. Sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari pikiran Hatta. Setelah selesai, Soekarno kemudian membuka pertemuan tersebut dengan beberapa patah kata. Mereka semua pun setuju dengan usul Wikana. Setelah selesai diketik, Soekarno dan Hatta menandatangani teks tersebut. Kemudian, persoalan baru muncul. Mereka semua berunding tentang bagaimana cara mengumumkan pada rakyat Indonesia dan juga seluruh pelosok dunia. Pagi itu, pukul 05.00, para petinggi bangsa keluar dari rumah Laksamana Tadashi Maeda dengan diliputi kebanggaan setelah berhasil merumuskan teks proklamasi hingga dini hari. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno pada pukul 10.00 pagi.
Teks proklamasi pun telah selesai disebarluaskan. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, sesuai di jalanan rumah Soekarno terlihat cukup sibuk. Wakil wali kota pun memerintahkan kepada bawahannya untuk menyiapkan mikrofon dan beberapa pengeras suara. Bendera yang dijahit tangan oleh tangan Nyonya Fatmawati pun telah disiapkan. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan diadakannya proklamasi telah berkumpul. Rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah rakyat dan pemuda yang telah baris secara teratur. Beberapa orang tampak gelisah, khawatir akan adanya pengacau dari pihak Jepang. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikat lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal, abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan ini. Merdeka!